Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadila Kalisa dengan NIM 6670230124 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar bebas dan implementasinya melalui AFTA dalam dinamika perdagangan internasional dengan studi kasus Indonesia dan juga Thailand. Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi ekonomi telah mendorong terjadinya integrasi pasar lintas batas negara menciptakan tatanan baru dalam dinamika perdagangan internasional. Salah satunya bentuk integrasi tersebut adalah pasar bebas, yaitu konsep yang mendorong penghapusan hambatan perdagangan untuk mendorong arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja secara bebas di kawasan Asia Tenggara. Implementasinya nyata dari konsep pasar bebas ini terwujud melalui ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yaitu sebuah inisiatif regional yang bertujuan mendorong liberalisasi perdagangan antar negara anggota ASEAN. Indonesia dan juga Thailand sebagai dua negara kunci di kawasan tersebut memainkan peran sentral dalam implementasinya di AFTA. Konsep dari pasar bebas sendiri yaitu mana pasar bebas adalah salah satu dari bentuk pasar persaingan sempurna di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang sama-sama memiliki akses informasi yang cukup serta bebas keluar masuk dari pasar tersebut. Dalam sistem ini, harga tersebut secara alami melalui mekanisme pasar tanpa intervensi dari pihak luar. Menurut Asnawi tahun 2018, konsep ini dikenal dengan istilah invisible hand yang diperkenalkan oleh Adam Smith, menggambarkan bagaimana kekuatan pasar secara otomatis mengatur keseimbangan antara penawaran dan permintaan tanpa intervensi pemerintah menurut Smith tahun 1937, serta David Ricardo 1821 menjelaskan juga tentang teori keunggulan komparatif atau comparative advantage, yaitu negara akan diuntungkan jika fokus memproduksi barang yang paling efisiensi dibanding negara lain lalu berdagang untuk barang lainnya. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan teori ekonomi klasik seperti merkantilisme dan liberalisme, yang dimana merkantilisme menekankan pentingnya surplus perdagangan sebagai sumber kekuatan negara, sementara liberalisme seperti dijelaskan oleh Adam Smith dan juga David Ricardo menekankan keuntungan dari spesialisasi dan keunggulan komparatif menurut Hidayat dan juga Afzal tahun 2017. Salah satu ciri utama dari pasar bebas adalah terbentuknya harga pasar atau marketplace secara alami. Harga ini yang dimana tercipta dari interaksi dinamis antara kekuatan permintaan konsumsi dan penawaran produsen. Dalam situasi ideal, pasar bebas memaksimalkan efisiensi dan produktivitas serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kemudian kenyataannya, pasar bebas seringkali menghadapi berbagai kendala seperti asimetris informasi, kegagalan pasar, dan ketimpangan kekuatan negosiasi antara negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, implementasi pasar bebas membutuhkan kerangka institusional yang kuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah kawasan perdagangan bebas yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1992. Saat itu, anggotanya terdiri dari 6 negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Beberapa tahun kemudian, antara 1995 hingga 1999, ASEAN semakin berkembang dengan bergabungnya Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja yang juga ikut serta dalam kesepakatan perdagangan bebas ini. Inisiatif ini dilancarkan sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta untuk mewujudkan pemerataan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi lebih dari 500 juta penduduk yang tinggal di wilayah tersebut menurut Putri tahun 2022. Tujuan utama pembentukan AFTA adalah menciptakan kawasan perdagangan bebas yang memungkinkan aliran barang secara bebas antar negara anggota melalui pengurangan tarif dan juga penghapusan hambatan perdagangan non-tarif. Tujuan utama yang digunakan dalam AFTA adalah CEPT atau Common Effective Preferential Tarif yang menurunkan tarif antar negara anggota menjadi antara 0-5%. Mekanisme ini menciptakan daya saing yang lebih sehat di antara pelaku ekonomi ASEAN sekaligus menarik investasi dari luar kawasan. Implementasi AFTA dan dampaknya terhadap Indonesia dan juga Thailand. Indonesia dan Thailand memiliki posisi strategis dalam perekonomian ASEAN. Kedua negara ini memiliki sektor pertanian yang kuat, sumber daya alam yang melimpah, dan populasi besar yang menciptakan pasar domestik yang luas. Namun, respon mereka terhadap AFTA menunjukkan hasil yang berbeda. Yang dimana Thailand dengan lumbung padi dan juga eksportir agrikulturnya, Thailand dikenal sebagai negara agraris dengan keunggulan besar di sektor pertanian, khususnya beras, karet, dan juga tebu. Sekitar 46% wilayahnya digunakan untuk pertanian. Thailand memanfaatkan AFTA sebagai saluran ekspor utama, terutama untuk produk beras yang diekspor ke banyak negara ASEAN termasuk Indonesia.
Thailand telah berhasil menempatkan diri sebagai eksportir dominan dengan nilai ekspor beras ke Indonesia mencapai 23,98 juta US dollar pada Januari 2024. Keberhasilan ini mencerminkan efisiensi produksi, dukungan pemerintah terhadap petani, dan kemitraan perdagangan strategis yang memanfaatkan skema tarif rendah AFTA termasuk dalam Asrofi dan kawan-kawan tahun 2024. Indonesia, negara agraris dengan tantangan strukturalnya, di mana Indonesia meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, belum sepenuhnya mampu memanfaatkan AFTA untuk meningkatkan ekspor produk pertaniannya. Alih-alih menjadi eksportir utama, Indonesia masih bergantung pada impor bahkan untuk produk strategis seperti beras dan juga gula menurut Asrofi dan kawan-kawan tahun 2024. Divisi perdagangan hortikultura menjadi masalah serius terutama pasca penghapusan bea masuk dalam kerangka MIA dan juga AFTA menurut Hidayat dan juga Afrizal tahun 2017. Produksi domestik kerap terkendala oleh konversi lahan, degradasi sumber daya alam, rendahnya produktivitas, dan minimnya investasi sektor pertanian. Ketergantungan Indonesia terhadap impor, bahkan dari sesama negara ASEAN seperti Thailand, menunjukkan kurangnya daya saing produk lokal dalam skema pasar bebas menurut Amam dan Nursiana tahun 2021. Dan dinamika perdagangan Indonesia dan juga Thailand di sektor pertanian. Dinamikanya terjadi yaitu pertama ada kerjasama dan juga ketimpangan. Indonesia mengimpor sejumlah besar beras, gula, dan juga produk pertanian lainnya dari Thailand untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Meskipun memberikan akses terhadap suplai pangan murah, hal ini menimbulkan ketidakseimbangan perdagangan yang menguntungkan Thailand secara sepihak. Sementara itu, ekspor Indonesia ke Thailand didominasi oleh rempah-rempah dan tanaman obat yang jumlahnya masih jauh dari potensi maksimal. Ketimpangan ini menjadi tantangan strategis bagi Indonesia untuk menyeimbangkan neraca perdagangan bilateralnya dalam kerangka AFTA. Dan yang kedua ada komoditas strategis, yaitu di mana rempah-rempah melawan beras. Thailand mengekspor beras dalam jumlah besar, sedangkan Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah terbesar pada tahun 2020, di mana Thailand menjadi tujuan ekspor rempah-rempah terbesar Indonesia dengan volume 64,56 ribu ton, yang dimana namun nilai tambah dan pangsa pasar global dari rempah masih belum sebanding dengan komoditas beras yang dikendalikan oleh Thailand. Strategi diverifikasi oleh produk dan peningkatan nilai tambah sangat dibutuhkan Indonesia untuk menyeimbangkan posisi tawar dalam kerangka perdagangan beras regional menurut Asrofi dan kawan-kawan 2024. Kemudian ada kebijakan pemerintah Indonesia dan tantangan implementasi AFTA. Menurut Hidayat dan juga Afrizal tahun 2017, serta Amam dan Rusdiana tahun 2021, mereka menjelaskan pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Beberapa langkah strategis yang diambil yaitu ada pemberdayaan petani melalui pelatihan dan juga akses kredit. Yang kedua ada optimalisasi lahan dan juga implementasi sistem pertanian berkelanjutan. Yang ketiga ada penguatan kerjasama antar lembaga yaitu BUMN, swasta, dan juga petani. Yang terakhir ada standarisasi produk dan peningkatan kualitas ekspor. Namun, kebijakan tersebut belum menunjukkan dampak signifikan. Sebagian besar petani Indonesia masih menghadapi keterbatasan modal, akses pasar, dan teknologi produksi. Ketimpangan informasi serta rendahnya produktivitas menyebabkan produk Indonesia kalah bersaing dalam pasar bebas. Kemudian di sisi lain, Thailand mampu mengelola sektor pertanian secara lebih terintegrasi dan modern, sehingga berhasil mendominasi pasar ASEAN termasuk Indonesia. Kemudian ada peluang dan juga strategis di masa depan. Untuk memperkuat posisi dalam AFTA dan menghadapi ketatnya pasar bebas, Indonesia dapat mengambil beberapa langkah. Yang pertama, ada penguatan hilirisasi dan juga industri pertanian. Dalam hal tersebut, meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan branding yang menarik konsumen regional dan juga global. Yang kedua, ada reformasi kebijakan subsidi dan juga infrastruktur. Fokus pada subsidi produktif, misalnya pupuk dan juga alat mekanisasi, serta membangun infrastruktur logistik dan juga irigasi. Yang ketiga, ada perluasan pasar dan juga perjanjian preferensial. Meningkatkan peran diplomasi ekonomi untuk membuka akses ke pasar Thailand melalui perjanjian bilateral di luar skema AFTA. Kemudian yang keempat ada digitalisasi dan juga teknologi pertanian. Mendorong adopsi teknologi digital dalam produksi, distribusi, dan juga pemasaran hasil pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan juga akses pasar. Jadi, kesimpulannya adalah
Konsep pasar bebas yang diwujudkan melalui AFTA menawarkan peluang dan juga tantangan besar bagi negara-negara ASEAN. Studi kasus yang saya bawa yaitu Indonesia dan juga Thailand memperlihatkan kontras antara negara yang berhasil memanfaatkan integrasi ekonomi regional yaitu Thailand dan negara yang masih menghadapi kendala strukturalnya yaitu Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, daya saing produk pertanian Indonesia masih tertinggal dibandingkan Thailand. Implementasi AFTA telah memperlihatkan celah struktural dalam sektor pertanian Indonesia yang harus segera diperbaiki melalui reformasi kebijakan, pemberdayaan petani, dan juga peningkatan teknologi. Kedua negara dapat saling melengkapi dan memperkuat kerjasama untuk menciptakan integrasi ekonomi regional yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana Indonesia perlu menata ulang strategi ekonominya agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen yang kuat dalam sistem perdagangan bebas regional. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.